dan para jamaah yang berada di jalan untuk maju ke depan, terutama yang bersandar maju agar lebih dekat menerima ilmunya, dan teman-teman jamaah di luar bisa masuk ke dalam. Sekali lagi untuk para jamaah yang di belakang untuk merapat ke depan, karena kajian akan segera kita mulai dan para teman-teman yang ada di luar bisa segera masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Termasuk dari hal yang kita ingin pelajari adalah yang paling penting tadi, bahwa dakwah salaf la yastaqillun bi fahmil kitab was sunnah an fahmi salaf salih. Ini poin sangat penting dalam dakwah salaf. Dakwah salaf tidak menyendiri memahami Al-Quran dan Sunnah dari pemahaman para salafus salih. Selalu pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Itulah dakwah salaf. Ini harus diperhatikan betul-betul, dan itu menjadi sebuah pegangan. Siapa saja yang mengaku mengikuti dakwah salaf, maka memahami Al-Quran dan Sunnah selalu dengan pemahaman para salaf saleh. Dalil-dalilnya yang sudah kita sebutkan tadi, di antara surah An-Nisa ayat 115. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, yaitu jalannya para sahabat. Diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Dibakar dalam neraka jahanam. Dibakar dalam neraka jahanam. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya wajib bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih adalah yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita baca juga, hadis dari Al-Irbad bin Sariyah, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, abdu 'alaiha bin nawajid." Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah rasyidah yang baik dan yang diberi petunjuk. Bukan berarti kita berpegang kepada agama Rasulullah kemudian juga berpegang kepada agamanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bukan. Tetapi berpegang teguh kepada agamanya Rasulullah dengan pemahaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itulah yang dimaksud dengan sunnah khulafaur rasyid. Karena tidak mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum membawa sunnah tersendiri selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan juga perkataan para sahabat, para ulama, bahwa dakwah salaf adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Perkataan Imam Al-Auza'i rahimahullah. Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau adalah namanya yaitu
Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, dan beliau ulama Islam yang hidup pada abad kedua Hijriyah, wafat pada tahun 157 Hijriyah. 157 Hijriyah. Dan beliau adalah seorang yang bertemu dengan para tabi'in. Beliau dianggap sebagai generasi salafus salih karena beliau bertemu dengan para tabi'ut tabi'in seperti Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, bertemu dengan Atha bin Abi Rabah, bertemu Yahya bin Abi Katsir, Makhul, para tabi'in. Maka Imam Al-Auza'i sekelas dengan Sufyan bin Thawri, Sufyan bin Uyainah. Beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, "Usbir nafsaka 'ala sunnah." Bersabarlah, kuatkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Dan berdirilah di mana orang-orang tersebut berdiri, yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Berdirilah di mana para sahabat berdiri. Wa qul bima qalu. Ucapkanlah dengan apa yang mereka ucapkan. Yaitu ucapkan sebagaimana yang dikatakan oleh para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Wa kuffa bima kuffu anhu. Dan cukupkan dirimu dengan apa yang dicukupkan oleh mereka, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Wasluk sabila salafika salih. Dan jalani jalan salafmu yang saleh. Itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Fa innahu yas'uka ma wasi'ahu. Sesungguhnya cukup bagimu kelapangan sebagaimana kelapangan mereka. Artinya, sebagaimana yang dikerjakan oleh para sahabat, maka itu sudah cukup bagimu. Sebagaimana yang dikerjakan oleh para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik, maka itu sudah cukup bagimu untuk mengikuti mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan Imam Al-Auza'i, seorang tabi'ut tabi'in, salah seorang dari generasi para salafus salih. Itu perkataan mereka yang menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus salih. Perkataan Abdullah bin Mas'ud. Berapa kali saya dalam majlis di Berau saya katakan, saya bercita-cita berdoa kepada Allah agar bertemu dengan sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, perhatikan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Siapa di antara kalian yang ingin mengikuti seseorang, maka ikutilah orang-orang yang sudah meninggal. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat Nabi. Karena ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Makanya sebesar apapun cinta kita kepada ustadz kita. Oh, saya ustadz yang pertama kali saya ikut dakwah ini, ikut istiqamah ini, saya dengar kajian ustadz fulan. Akhirnya saya cinta kepada ustadz fulan. Iya. Tetapi ketika si ustadz masih hidup, maka tidak aman dari kesalahan. Jangan sampai kita fanatik terhadap seseorang. Fanatiklah terhadap orang yang sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ada sebagian orang pertanyaannya hulu. Ustaz, kalau seandainya Ustaz masuk surga, maka tolong cari saya.
Ini terlalu berlebihan. Ustadznya masih hidup, tidak ada aman dari godaan. Kita boleh ngefans, suka, cinta, merasa dapat faedah dari ustadz, tapi nggak boleh gulu, nggak boleh berlebih-lebihan. Saya senang ketemu dengan ustadz, nggak boleh berlebih-lebihan. Dan tidak ada yang mengingatkan ini kecuali dakwah salaf. Tidak ada yang mengingatkan ini kecuali dakwah salaf. Tidak boleh hulu terhadap ustadznya, apalagi ustadznya masih hidup, tidak dijamin untuk selamat. Kau perhatikan, beliau mengatakan, barang siapa dari kalian yang ingin mencontoh seseorang, maka contohlah orang yang sudah meninggal. Sesungguhnya fa innal hayy la tu'man 'alal fitnah. Yang masih hidup tidak dijamin aman dari godaan. Jangankan kita, Imam Ahmad rahimahullah ketika dalam keadaan sekarat sakit keras dibisiki oleh syaitan. Syaitan mengatakan, wahai Imam, sudah cukup, engkau selamat. Engkau selamat. Kata Imam, la ba'du. Enggak, belum. Sampai dicabut di atas keimanan. Sebelum dicabut di atas keimanan, belum ada jaminan seseorang mati di atas iman. Tidak boleh hulu pada siapapun yang masih hidup. Meskipun terlihat soleh, kita dengar kajiannya tersentuh. Saya dapat petunjuk dari kajian beliau pertama kali. Iya, silahkan berterima kasih. Hulu nggak boleh. Karena tidak ada yang menjamin aman seseorang yang masih hidup, bahkan sampai yang berbicara. Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, tabi'ut tabi'in. Beliau berkata, "Akhafu an uslab al-iman 'inda al-maut." Saya takut dicabut keimanan saat mati. Itu seorang imamul muhadditsin, imamnya ahli hadis. Bagaimana manusia biasa? Bagaimana orang-orang sekarang? Ya, hati-hati ini para ikhwan. Jangan gulu. Ulaika ashabu Muhammadin abarru hadhihi al-ummati quluban. Yang paling patut dicontoh yang sudah meninggal, merekalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hatinya paling baik. Wa a'maquha ilman, ilmunya paling dalam. Wa aqalluha takallufan, paling sedikit berpura-pura. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati din. Orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah untuk menjadi sahabat Nabi, menegakkan agama Islam ini. Fa'rifu lahum haqqahum, maka kenali baik-baik kedudukan para sahabat. Bihadihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Kenali petunjuk-petunjuk mereka. Pahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman mereka. Sesungguhnya mereka di atas petunjuk yang lurus. Ini para ikhwah, perkataan para sahabat Nabi agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus saleh. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus saleh? Dijelaskan juga oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i, bertemu dengan pembesar sahabat, gubernur kota Madinah, dan akhirnya menjadi khalifah kaum muslimin di zaman tabi'i. Disebut-sebut sebagai Al-Khalifah Ar-Rashid Al-Khamis, Khalifah Rashid yang kelima. Saking zamannya sama dengan zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Beliau berkata, ala kashfil umuri aqwa wa bil khairi law kana fi tilkal umuri ahra.
Kenapa kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus saleh? Karena mereka lebih kuat pemahamannya. Lebih kuat pemahamannya. Mereka langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahli bahasa Arab. Mereka manusia terbaik. Mereka manusia diridhai oleh Allah. Tidak mungkin Allah meridhai mereka kecuali mereka mengerjakan agama Islam secara sempurna. Dan yang lebih utama lagi, mereka kalau salah di dalam mempraktekkan ajaran agama, langsung dikoreksi oleh Allah dari 7 petala langit. Langsung diberikan koreksian oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Itu keistimewaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang tidak pernah akan ada di zaman selain zaman mereka. Kemudian yang lebih utama lagi, wabil khairi law kana fi tilkal umuri ahra. Artinya para sahabat Nabi orang yang paling menginginkan kebaikan untuk umat Islam. Tidak ada agenda apapun, kepentingan apapun kecuali mengajari umat Islam untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sebaik-baiknya. Tidak ingin kekuasaan, tidak ingin harta, tidak ingin tahta dan wanita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, mengapa kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salafus salih. Dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, saya bacakan, agak panjang ini. Perhatikan baik-baik. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, amma al-madarik allati syaraknahum fiha min dalalati al-alfaz wal aqisah fala raiba annahum kanu abarra quluban. Adapun pengetahuan-pengetahuan tentang lafaz-lafaz dalam Al-Quran dan hadis, kemudian analogi-analogi dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak ada keraguan bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mereka orang yang paling baik qalbunya, wa a'maqa ilman, paling dalam ilmunya, wa aqalla takallufan, dan paling sedikit berpura-pura, wa aqraba ila an yuwaffaqu fiha lima lam nuwaffaq lahu nahnu, dan mereka lebih dekat untuk mendapatkan kebenaran dibandingkan kita yang hidup di zaman setelah 3 kurun yang mulia tersebut. 5. Kenapa pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in lebih dekat dengan kebenaran terhadap Al-Quran dan Sunnah dibandingkan pemahaman orang-orang setelahnya? 5. Khassahumullahu ta'ala bihi min tawaqqudil adhan. Karena Allah mengkhususkan mereka untuk senantiasa pemikirannya itu hidup, wa fasahatil lisan, dan lisan mereka fasih. Mereka paling paham bahasa Arab. Ya, mereka paling paham bahasa Arab. Jadi heran aja kadang-kadang kalau ada orang mengatakan ada Islam Indonesia. Orang Indonesia harus belajar ke orang Arab untuk belajar bahasa, untuk belajar agama Islam karena sumbernya di sana. Wasa'atil ilm, dan Allah mengkhususkan mereka dengan luasnya ilmu. Wasuhulatil akh, Allah mengkhususkan mereka mengambil sumber ilmu langsung dengan mudah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa husnul idraki wa sur'ati, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan mereka dengan kebaikan pemahaman dan penyegeraan pemahaman yang baik tersebut karena langsung mendapatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qillatil ma'arid aw 'adami, dan sedikitnya
mu'aridi aw adami, sedikitnya yang menyelisihi mereka pada saat itu. Tidak ada bahkan yang menyelisih para sahabat pada waktu itu. Ya, tidak ada yang menyelisih para sahabat pada waktu itu. Wa husnil qasd, Allah mengkhususkan mereka juga niatnya paling baik. Wa taqwa Rabbi ta'ala, dan Allah mengkhususkan mereka dengan ketinggian ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih takwa dibandingkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal arabiyyati tabi'atuhum wa saliqatuhum. Bahasa Arab adalah tabiat mereka. Memang lisan mereka. Wal ma'ani sahihatu markuzatun fi fitrihim wa uqulihim. Makna-makna yang sahih dari Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab memang sudah ada di dalam fitrah mereka, dalam akal mereka. Wala hajata bihim ila an-nadhari fil isnad wa ahwalir ruwat wa ilal hadits wal jarh wa ta'dil. Tidak ada hajat keperluan kepada para sahabat untuk melihat kepada mata rantai rawi, kemudian keadaan rawi, kemudian penyakit-penyakit pada hadis, kemudian rawi ini ada cacat atau tidak, dicela atau tidak. Tidak perlu para sahabat seperti itu, karena mereka belajar langsung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ila an-nazar fi qawaidil usul wa awdha'il usuliyyin. Mereka juga tidak perlu untuk melihat kepada kaidah-kaidah usul fikih ataupun ilmu-ilmu yang diletakkan oleh para ahli usul fikih. Enggak perlu. Bal qad hunu 'an dzalika kullih, falaysa fi haqqihim illa amran. Mereka tidak perlu itu semua, karena di dalam diri mereka ada dua hal. Ahaduhuma qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kada. Wa tsani ma'nahu kada wa kada. Yang ada dalam benak mereka, lisan mereka, Allah berfirman demikian, Rasul bersabda demikian. Yang kedua, makna dari firman Allah adalah ini, makna dari hadis Rasulullah adalah ini. Itu hanya ada di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Makanya Imam Al-Qayyim mengatakan wahum as'adun nas bihatainil muqaddimatain. Mereka orang yang paling utama dengan dua hal ini, yaitu qala Allah, qala Rasulullah. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Kemudian makna dari firman Allah begini, makna dari hadis Rasul begini. Tafsiran dari firman Allah itu ini, syarah dari hadis Rasul SAW itu ini. Itu para sahabat. Itu kedudukan mereka. Wa ahdzal ummati bihima. Mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah, dan paling paham tentang makna dari Al-Quran dan Sunnah. Faquwwahum mutawaffirah mujtami'atun alaihima. Kekuatan mereka sangat kuat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Wa ammal mutaakhirun. Adapun orang-orang yang generasi terakhir setelah generasi 3 keemasan ini, setelah abad ketiga, faquwwahum mutafarriqah. Kekuatan mereka berbeda-beda. Wa himamuhum mustashabbi' mutasya'ibah. Dan tekad mereka terpecah-pecah. Fal arabiyyah wa tawabi'uha qad ukhidat min quwa adhanihim syu'batan. Kadang bahasa Arab tidak semua bisa. Ada sebagian bisa, ada sebagian tidak. Wal usul wa qawa'iduha qad ukhidat minha syu'bah. Pokok dalam memahami Al-Quran dan hadis dan kaedah-kaedah usul juga terpecah-pecah. Wal ilmu al-isnad wa ahwalir ruwat qad ukhidha minha syu'bah. Orang-orang setelah para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in harus membicarakan ini rawi sahih atau tidak, ini rawi kuat atau tidak, ini rawi terpercaya atau tidak. Sedangkan di zaman para sahabat tidak perlu. Wa fikruhum fi kalamihim wa musannaf fi kalami musannifihim wa syuyukhihim ala ikhtilafihim wa ma aradu bihi qad ukhidha minha syu'bah. Kemudian pemikiran mereka juga terpecah-pecah. Adapun para sahabat tidak satu. Ila ghairi dzalika minal umur. Dan yang lain-lain dari perkara-perkara yang mana pemahaman orang-orang datang setelah para salafus saleh tidak sama dengan pemahaman para salafus saleh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية إن كان لهم همم تسافر إليها وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير في غيرها وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواها. Kadang mereka tidak dapat langsung hadis Rasul. Beda dengan para sahabat, mereka dapat langsung dari mulut Rasulullah SAW. Mudah mereka karena duduk hidup bersama Rasul SAW. Sedangkan orang-orang generasi setelah para sahabat, setelah para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, kalau ingin hadis mereka harus safar dulu. Itu pun kadang-kadang bekal habis. Mereka harus memahami dengan pemahaman yang benar. Itu pun kadang-kadang jauh dari pemahaman yang benar dan seterusnya. Itulah bedanya generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan orang-orang setelahnya. Kira-kira itu yang bisa disampaikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan itulah daurah kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang at-ta'liqat as-saniyah fi syarh usul ad-da'wah as-salafiyah, yang mana kitab ini ditulis oleh Fadilat Syekh Amr Abdul Mun'im Salim hafizahullah, dan kitab ini merupakan saduran dari kajian muhadarah ilmiah yang disampaikan oleh Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan saya ringkas kajian yang sudah kita sampaikan. Poin yang pertama, bahwa ayat yang harus menjadi sandaran setiap orang yang mengikuti dakwah salaf adalah surat At-Taubah ayat 100. Surat At-Taubah ayat 100. Inilah ayat dasar pokok dakwah salaf, yang mana di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa para salafus salih dari para sahabat dan juga para tabi'ut tabi'in, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah dan mereka ridha terhadap Allah. Dan Allah menjanjikan bagi mereka surga yang mengalir di dalamnya dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah adalah kemenangan yang agung. Kemudian yang sudah kita pelajari juga adalah bahwasanya nama-nama dakwah salaf bisa bernama ad-da'wah as-salafiyah, dakwah salaf. Kemudian dakwah Ansari Sunnah Al-Muhammadiyah atau dakwah ahli hadis. Ini nama-nama yang syar'i. Dan sudah saya jelaskan apa itu yang disebut dengan dakwah salaf, yaitu dakwah mengajak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman para salaf as-salih. Kemudian saya sudah sebutkan juga apa arti salaf secara bahasa dan secara istilah syariat. Kemudian saya sudah sebutkan juga dalil bahwa kata salaf ada di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga bahkan disebutkan dalam ayat Quran. Saya belum menyebutkan tadi. Ya, disebutkan juga di dalam ayat Al-Quran, kata salaf ada disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Surah Az-Zukhruf ayat 56. Faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Kami jadikan mereka salafan, orang yang terdahulu, dan perumpamaan untuk orang-orang yang datang terakhir. Kemudian saya sudah sebutkan juga kata salafus salih ada di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu ilhaqi, berkumpullah wahai putriku Zainab dengan salafinas salih al-khair, dengan salaf kita yang saleh yang baik, yaitu Utsman bin Ma'mun radhiyallahu anhu ketika Zainab meninggal dan dikuburkan di kuburan Baqi'. Yang pertama kali dikuburkan di kuburan Baqi' adalah Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, termasuk dari kaum Muhajirin
yang meninggal pertama kali di kota Madinah. Kemudian setelah itu kita sebutkan bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang menutup kemaksuman kecuali dari Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dan kesepakatan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Tidak boleh fanatik terhadap pendapat-pendapat ulama, karena pendapat-pendapat ulama tidak maksum siapapun mereka. Bahkan sampai imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bahkan kita sudah sebutkan perkataan-perkataan mereka yang menunjukkan bahwa apabila perkataan mereka tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tinggalkan perkataan mereka dan berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, sudah saya sebutkan bahwa semua kelompok dalam Islam yang 73 tersebut, 72-nya masuk neraka, 1-nya selamat. Semua kelompok tersebut tidak bisa lepas bahwa mereka semua mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bagaimana mereka tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah? Caranya adalah dengan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman tersebut ada pada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena mereka lah orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika diselisihi jalan mereka, maka yang menyelisihi diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 115. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah sebutkan juga wajibnya memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dalilnya yang sudah kita sebutkan, surah An-Nisa ayat 115. Surah An-Nisa ayat 115. Kemudian juga penjelasan yang saya sebutkan barusan, yaitu kenapa kita wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Saya sebutkan berbagai macam perkataan dari para sahabat Nabi dan ulama-ulama salafus salih. Di antaranya yaitu Al-Auza'i rahimahullah yang mengatakan jalanilah jalan para salafus salih. Cukupkah dengan jalan mereka? Kemudian perkataan dari Abdullah bin Mas'ud yang mana siapa ingin menjadikan contoh, contohlah orang-orang yang sudah meninggal, itu para sahabat Nabi. Mereka lah orang yang paling baik qalbunya, paling dalam ilmunya, paling sedikit berpura-pura di dalam beragama, paling baik hatinya, paling ikhlas niatnya, paling baik hatinya untuk kepentingan kaum muslimin. Kemudian saya sebutkan berbagai macam perkataan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita agar bisa benar-benar memahami dakwah salaf ini apa yang dimaksud sebenarnya. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, sekarang antum sudah benar-benar memahami apa sebenarnya konsep dari dakwah salaf tersebut. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Nah, jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah orang yang disebut sahabat itu orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah dan bertemu langsung dengan beliau,
kemudian membaiat apa yang dibawakan ajarannya oleh beliau. Kemudian kaitannya dengan Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Rasulullah tapi tidak bertemu langsung dengan Rasulullah. Apakah itu dikatakan para sahabat juga Uwais Al-Qarni? Baik. Bismillah, walhamdulillah. Tadi sudah kita sebutkan pengertian dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi pengertian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan as-sahabiyyu huwa kullu man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam walau lahdha fi hayatihi wa aman wa mata 'alal iman. Setiap yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu. Kata bertemu tidak mesti harus melihat. Karena di antara para sahabat ada yang buta tapi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata bertemu tidak mesti harus bisa berbicara. Mungkin bertemu dari jauh, melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jauh. Matanya pernah dimuliakan oleh Allah untuk melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak pernah hadir di majlis Rasulullah SAW karena satu dan lain hal dari kesibukan dunianya. Dia pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya. Dalam hidupnya ini adalah pengeluaran dari orang-orang yang berdusta, orang-orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan jaga setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan di dalam hidupnya adalah pengeluaran dari kata orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Enggak, bukan sahabat. Orang yang bertemu dengan Rasulullah SAW walau sebentar di dalam hidup Rasulullah SAW, beriman dan mati di atas iman. Itulah pengertian sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik. Lalu Uwais Al-Qarni yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, apakah beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ulama rahimahumullah taala mengatakan mereka adalah sayyidut tabi'in. Beliau adalah pemimpinnya para tabi'in. Karena bertemu dengan Umar bin Khattab dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bukan sahabat Nabi, tetapi beliau adalah seorang tabi'i karena hanya bertemu dengan para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika datang seorang yang bernama Uwais dari Yaman, dari Qaran, dia dahulu berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian di dalam kulitnya ada penyakit dan Allah sembuhkan gara-gara dia berbakti pada orang tua, hanya tersisa dari penyakit kulitnya sekitar 1 koin saja. Maka jika engkau bertemu dengannya, hendaknya engkau minta agar dia beristighfar untukmu. Padahal belum ada orangnya, tetapi Rasulullah SAW mendapatkan wasiat, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Uwais Al-Qarni adalah seorang tabi'i. Ada lagi yang mengatakan Uwais Al-Qarni adalah seorang namanya Mukhadram. Apa itu Mukhadram? Mukhadram adalah orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW tapi belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang ke kota Madinah di hari Rasulullah SAW meninggal. Ini berarti dia hidup di zaman Rasulullah, cuma belum pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini disebut dengan mukhadram. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib menyebutkan tabaqat, tingkatan-tingkatan para perawi hadis. Yang pertama adalah sahabat Nabi. Yang kedua adalah mukhadram, orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi belum bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan ketiga adalah kibarut tabi'in, pembesar para tabi'in. Orang yang melihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum walaupun sebentar beriman dan mati di atas keimanan. Tingkatan yang keempat adalah
wasatut tabi'in, para tabi'in pertengahan. Tingkatan yang kelima adalah sigharut tabi'in, tabi'i yang kecil, yang masih muda. Tingkatan keenam adalah kibar, para tabi'ut tabi'in. Tingkatan ketujuh adalah para pertengahan dari tabi'ut tabi'in. Tingkatan kedelapan adalah para orang-orang kecil, anak-anak muda dari tabi'ut tabi'in. Nah, itu jawaban atas pertanyaan tadi. Jadi Uwais Al-Qarani ada yang disebut sebagai tabi'i, bahkan sayyidut tabi'i. Ada yang menyebutnya sebagai mukhadram karena hidup di zaman Rasul SAW tapi belum pernah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.